dua teman saya sih lebih tepatnya yang K-popers banget nih. Ngomong-ngomong kalau boleh tahu kalian stan apa nih, grup apa nih dari K-pop? Banyak sih. Kalau aku BTS, EXO, NCT gitu sih. Oh, Yusuf. Kalau aku sih NCT Dream sih, NCT Stan. Untuk Sama yang EXO-L. grup perempuannya nggak ada yang stan gitu? Ada Blackpink, ITZY sama Red Velvet. Twice sih sama Red Velvet. Kalau untuk lagunya yang kalian suka tuh apa sih dari grup yang kalian yang stan ini? Jujur kalau aku nggak ada suka lagu ya. Cuman suka orangnya aja. Aku nggak ada tahu, kurang tahu sama lagu-lagunya, tapi emang kalau dengar mungkin tahu, tapi kalau judul lagunya nggak tahu. Mungkin untuk film-filmnya tahu kali ya, film-film drakor Oh, tahu yang lah. Koreanable banget. Kalau aku sih lagunya suka menikmati juga sih, karena banyak juga lagu yang enak didengar, easy gitu, easy. Berarti kalau disuruh nyanyi bisa dong. Sekian, terima kasih. Nah, pernah nih ada baca sebuah artikel ya yang lewat kayak pokoknya hanya para K-popers deh yang paham tuh kayak istilah-istilah dalam dunia per-K-popan lah. Itu kalau dalam K-pop tuh kan ada kayak bias ya, misalnya kayak bias aku ini nih, Oh. bias aku Hechan nih, bias aku Gemini. Itu maksudnya apa sih bias tuh kalau boleh tahu? Siapa nih? Aku. Oh ya. Ganti-gantian deh. Kalau bias tuh itu orangnya, orang yang kita sukai. Bias misalnya kita suka sama Chanyeol gitu. Chanyeol itu kan anggota EXO. Jadi bias di EXO itu kan banyak orang tuh. Jadi ada 9 personil. Jadi bias tuh yang kita sukai dari 9 orang itu. Pokoknya idola kita, bias tuh namanya. Kalau untuk Cindy, Biasa aku. ya, Nama siapa orang nih? itu. Biasa aku kalau di EXO kayaknya Chanyeol sih sama Sehun. Tapi kayak pokoknya setiap member tuh aku punya biasnya masing-masing. Salah, setiap fandom. Oh iya, spread. Labil ya, labil. Pokoknya semuanya suka selagi ganteng. Iya. Oke. Kadang kayak suka ini tiba-tiba ada lagi yang disuka. Itu kok misalnya nih kita punya pertemanan terus bias kamu nih bias ya, bias atau bias sih Bias, bacanya? bias. Bias aku. Bahasa Indonesia aja kita Ya. pakai. Misalnya aku suka sama siapa Dio atau Chenyol gitu. Terus teman kamu suka itu juga, gimana perasaan kamu nih? Kesel nggak kira-kira? Kalau aku sih biasa aja sih, bisa sharing-sharing gitu juga, bisa saling menggibah gitu juga sih. Nggak ada kecemburuan ya? Nggak ada sih. Enggak lah. Kan itu cuman Untuk senang-senang aja. senang-senang aja. Terus tuh yang kedua tuh kalau lagi ada idol yang ganti warna rambut nih, kayak kenapa sih mereka para K-popers tuh heboh itu pertanda apa dia ganti rambut ini? Biasanya kalau ganti rambut tuh dia mau comeback nggak sih? Atau bisa jadi dia mau manggung, ngadain konser. Lebih umumnya sih kayak lebih mau comeback, ngeluarin lagu gitu, ngeluarin album. Jadi kalau misalnya comeback tuh nanti ngeluarin lagu, album-album baru Ya. yang bakal dipasarin kan? Ya. Nah, untuk harga tiap album tuh dari setiap grup tuh beda-beda atau sama atau gimana itu? Kalau aku sih kurang tahu sih, karena aku kemarin beli album yang NCT, albumnya Hello Future sama apa? Yang di pesawat tuh? Enggak tahu. Bea cukainya. Oh. Bersihnya tuh 300-an lah bersihnya. Jadi kalau untuk harganya tuh beda-beda ya? Beda setiap apa tuh grup tuh beda-beda harga. Jadi untuk setiap pemilihan album nih dalamnya tuh ada pemilihan lagi nggak atau khusus album itu aja? Ada photocard, kaset. Poster ya? Albumnya tuh berbentuk foto. Terus photocard tuh kayak Foto kecil-kecil iya, gitu ya, itu kayak Polaroid ya. ya, foto kayak gitu. Terus sama poster. Jadi selama kalian masuk ke dunia per-K-popan udah berapa nominal yang kalian keluarin untuk grup-grup kecintaan kalian ini? Kalau aku nggak ada sih, karena aku sekedar suka sama K-popnya. Aku lebih kayak drama sih, kayak lebih dramanya, lebih suka dramanya. Oh jadi lebih suka para aktor kayak Cha Iya. Eun ya, Lee Min Ho. Kalau untuk Yusuf sendiri udah habis berapa nih untuk NCT Dream ini? Kalau aku sih albumnya cuma beli satu karena mau nyoba-nyoba ya kan, kayak mana rasa punya album gitu. Ya udah itu aja sih. Itu dapat catchy ori nggak sih? Ori dari albumnya. Nah biasanya kan kalau di Twitter itu sering diperjualbelikan ya. Itu Iya. berapa harganya untuk EC yang ori itu? Tergantung PC-nya langka atau enggak, rare atau enggaknya gitu. Kalau misalnya rare ya
harganya melambung. Kalau ya biasa ya standar harga aja gitu. Bisa nyampe jutaan nggak sih? Gitu? Bisa nyampe jutaan sampai puluhan juta juga bisa. Nggak sampai puluhan juta, cuma jutaan aja. Tapi pernah lihat itu di Twitter sampai jutaan untuk fans internasional sih. Iya itu, cuman nggak sampai puluhan sih. Oh, mungkin kalau di Indonesia sendiri masih jarang ya kayak Iya. gitu. Nah, waktu kita lagi nonton konser tuh ya, biasanya kan ada kayak khusus warna-warna tersendiri. lampu-lampu. Ya, lampu-lampu. Itu apa namanya tuh? Lighting, Kak, Ya. lighting. Itu berapa tuh kisaran harganya tuh? Under 500-an lah. Mau beliin Kak? Seru ya, tunggu sukses di podcast kita. Kita beli. Terus tuh ada lagi istilah-istilah tuh kayak itu kayak war fandom. Fandom tuh kan kayak kumpulan fans itu ya dari Iya. grup tertentu. Tuh kalau war fandom tuh gimana? War antar fandom atau war fandom nih? Ah, itu memang bisa antar fandom juga sama bisa. fandom gitu. Sesama fandom ya, misalnya fandomnya EXO-L ya sesama EXO-L war gitu, kelahi gitu, adu bacot, nggak tahu apa sih yang di warin itu apa. Saling ngebela bias masing-masing. Iya. Kalau war antar fandom tuh kayak misalnya EXO-L sama ARMY gitu. Itu kira-kira apa sih yang diributkan sampai segitu? Kurang ya? tahu sih sebenarnya. Kayak, Sebenarnya itu sih pertanyaan sampai sekarang. itu kan bahkan di Twitter waktu itu sempat rame kan yang kan Safa tau kan kalian? Iya, Yang iya. pas tahu dong, jadi kan kayak menyangkut NCTzen juga kan. Iya, iya. Itu gimana tanggapan kalian mengenai kasus Safa ini? Kalau menurut aku sih berlebihan sih, karena dia tuh bilangnya tuh kayak membela anak NCT Dream nih. Iya. Kayak membela. Kebetulan minumannya udah datang, kita minum dulu ya. Haus banget nih ngomong K-pop dari idol-idol. Nggak di-endorse ya? Dibayarin nggak Kak? Iya, ini ya. Kan tadi bayar dari depan. Kita aja. Oh. Udah hilang dagangnya. Nah, kita lanjut lagi ya, kita bahas soal kasus Safa tadi. Gimana nih tanggapan dari kalian para K-popers? Safa di sini orangnya tuh di Twitter tuh dia kayak nge-tweet tentang anggota NCT Dream tuh kayak ngejelek-jelekin gitu, ngejulit dia. Jadi ada salah satu fansnya gitu, fansnya NCT Dream juga, dia tuh ngebela yang dibully tadi tuh dengan pakai itu loh, pakai orang-orang kayak pemerintah gitu, kayak Oh. dia tuh, aku nih loh, dosen aku nih Partai Golkar, Dia bawa bisa aku nuntut kamu tuh kayak dibawa ke meja hijau gitu. Bisa gitu ya. Padahal idol aja nggak tahu kalau dia hidup ya. Iya, dia sampai kayak gitu, yang salah satu fansnya tuh. Berarti dia fanatik ya. Iya, terlalu fanatik. Jadi menurut tanggapan kalian nih kan, idol K-pop sekarang dianggap pro dan kontra di Indonesia. Jadi apa pesan moral kalian? Gimana tanggapan kalian? Sini dulu. Tanggapan aku, ya menurut aku suka tuh nggak apa-apa, tapi kayak mana ya, yang kayak Safa tadi tuh itu yang buat orang banyak yang bilang kayak apa, ngehina-hina sih sebenarnya, gara-gara yang terlalu fanatik tadi. Jadi kalau menurut aku ya bisa, kalau suka ya suka boleh, tapi jangan terlalu sampai bawa-bawa pemerintah atau negara lah. Nah, kalau untuk Yusuf sendiri, Kalau untuk aku sih jangan terlalu fanatik sih. Kita hanya sekedar suka aja gitu sebagai hiburan. berarti sebenarnya nggak salahnya itu bukan di idolnya, bukan di grupnya, tapi di fansnya ya. Jadi kalau untuk kita K-popers, kalau misalnya kita suka sama satu boleh, tapi jangan terlalu fanatik sampai merugikan orang lain. Kayak jangan buang-buang duit juga ya, kayak beli sesuatu tuh sebetulnya. Misalnya kan kalau misalnya kita suka sama sebuah grup kan ada kayak tote bag, baju kan yang bisa kita gunakan, bukan print nggak perlu. Tersungging ya. Kayak nyindir aku nggak sih? Ya itu pesan moralnya ya. Nah inilah podcast kami hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Annyeong.